Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yudhistira, NIM 200306074 dari kelas PTNB dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari, SPT MP. Di sini saya ingin melakukan tugas praktikum mata kuliah produksi ternak unggas, yaitu anatomi dari galus-galus domestika atau ayam. Berikut videonya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan taksonomi dari galus-galus domestika. Galus-galus domestika mempunyai filum chordata, subfilum vertebrata, kelas Aves, ordo Galliformis, subordo Galli, famili Phasianidae, subfamili Phasianinae, tribus Phasianina, genus Gallus, dan spesies galus-galus domestika. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bagian-bagian pada ayam atau galus-galus domestika. Yang pertama itu ada bagian caput atau kepala, kemudian ada bagian kolum atau leher, kemudian ada truncus atau badan, dan ada ekstremitas anterior atau sayap, dan ekstremitas posterior yaitu bagian bawah meliputi paha, kemudian ada caudal atau ekor. Di sini saya ingin menjelaskan bagian-bagian dari caput atau kepala. Yang pertama itu ada rostrum atau paruh yang merupakan mulut pada Aves, yang disusun oleh maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah. Yang mana maksila dan mandibula ini tersusun dari zat tanduk. Kemudian nares anteriores atau lubang hidung yang berjumlah sepasang. Kemudian ada sera, yaitu tonjolan kulit yang terletak pada rostrum atas atau yang biasa kita sebut dengan cengger. Kemudian organon visus atau indera penglihatan yang berjumlah dua sepasang, kanan dan kiri, yang dilapisi oleh kulit yang berbulu, terletak pada dorsocaudal rostrum, mempunyai dua kelopak mata yang dapat digerakkan, yaitu yang disebut dengan palpebra superior dan palpebra inferior. Kemudian memiliki bulbus oculi atau bola mata yang mempunyai pupil berwarna kuning sampai jingga. Selanjutnya di sini ada truncus. Truncus tertutup oleh bulu tebal dan mempunyai dua pasang ekstremitas, yaitu ekstremitas anterior atau sayap dan ekstremitas posterior atau paha. Di bagian caudalnya terdapat bagian yang disebut dengan uropygeum, tempat berpangkalnya bulu-bulu pada ekor. Selanjutnya saya ingin menjelaskan anatomi bulu pada galus-galus domestika. Menurut susunan anatomis bulu dapat dibedakan menjadi, yang pertama itu plume, yaitu bulu penutup tubuh yang membentuk figor atau bentuk tubuh. Yang termasuk tipe plume adalah bulu sayap dan bulu ekor. Kemudian ada plumulae. Tipe ini terdapat pada burung yang masih muda dan burung yang sedang mengeram, berfungsi untuk mengurangi hilangnya panas tubuh. Kemudian ada phyloplume, mempunyai bentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang dan pada ujungnya terdapat barbae dan barbulae. Tipe ini tumbuh merata tapi sangat jarang. Fungsi bulu belum jelas diketahui. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari bulu tipe plume. Yang pertama itu ada calamus, yaitu tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Bagian ini berongga dan mempunyai dua macam lubang, yaitu umbilicus inferior dan umbilicus superior. Kemudian ada racis, yaitu lanjutan dari calamus. Ini tidak berongga dan merupakan penyokong dari vexillum. Vexillum itu sendiri yaitu bendera bulu yang terdapat pada kanan kiri racis. Vexillum tersusun oleh barbae yang melekat pada racis. Tiap barbae mempunyai cabang yang disebut dengan barbulae. Kemudian menurut letaknya
Bulu aves dibedakan menjadi tetrices, yaitu bulu yang menutupi badan. Kemudian retrices, bulu yang berada pada pangkal ekor. Vexillumnya simetris dan berfungsi sebagai kemudi. Kemudian ada remiges, bulu sayap yang dibagi menjadi remiges primari, remiges sekunderin, dan remiges tertier. Kemudian parapterum, yaitu bulu yang menutupi daerah bahu. Selanjutnya saya akan menunjukkan topografi dari Gallus domestica. Dan ini ada tembolok, ada kor, hepar, vesical velea atau kantong empedu. Kemudian ada ginjal, ada gizzard. Kemudian di sini ada pulmo. Selanjutnya saya akan menjelaskan traktus digestivus pada Gallus domestica. Yang pertama, makanan masuk melalui cavum oris atau mulut. Di sini juga tempat pencernaan karbohidrat pertama kali, karena di cavum oris terdapat enzim alfa amilase yang dapat memecah karbohidrat menjadi glukosa. Selanjutnya makanan masuk ke dalam esofagus, yang kemudian akan masuk ke crop atau tembolok, yang mana tembolok ini memiliki 4 lapisan, yaitu tunika mucosa, tunika submucosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Tembolok mempunyai fungsi untuk menyimpan makanan sementara. Selanjutnya makanan akan masuk ke proventriculus yang berfungsi mencerna makanan secara enzimatis. Di proventriculus juga tempat protein pertama kali dicerna, karena dinding proventriculus mensekresi asam klorida, enzim dan getah lambung yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Setelah dari proventriculus, makanan akan dilanjut ke ventriculus, yaitu saluran sebelum masuk gizzard. Pada ventriculus terdapat 4 enzim, yaitu gastrin, pepsin, musin, dan asam klorida. Ventriculus berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dan tempat penyerapan sejumlah kecil sari-sari makanan. Kemudian makanan masuk ke dalam gizzard. Gizzard mencerna pakan secara mekanik dengan batuan grit dan batu-batu kecil. Batuan ini berfungsi untuk memperkecil partikel pakan dengan adanya kontraksi otot dalam gizzard sehingga dapat masuk ke saluran intestine. Kemudian masuk ke dalam intestinum tenue, yaitu usus halus, memiliki panjang 120 cm dengan panjang duodenum yaitu 23 cm. Disinilah tempat pertama kali lemak dicerna karena terdapat enzim lipase yang dikeluarkan oleh pankreas dan diaktifkan oleh cairan empedu, mengubah lemak menjadi asam lemak. Glukosa, asam amino, dan asam lemak akan diserap pada intestinum tenue melalui dinding yang disebut jonjot usus. Setelah makanan tidak diserap lagi oleh intestinum tenue, sisa makanan akan masuk ke usus besar atau intestinum crassum. Intestinum crassum dibagi menjadi 3, yaitu seka, yang mana fungsi seka ini belum diketahui. Kemudian rektum, terdapat beberapa jenis bakteri dan disinilah terjadi penyerapan air dalam jumlah yang sedikit. Kemudian kolon berfungsi untuk menyerap air, natrium, dan mineral lain. Dan ujungnya terdapat kloaka, yang mana sisa makanan yang tidak diserap oleh intestinum tenue akan dikeluarkan melalui kloaka. Di intestinum crassum terdapat proses pencernaan terakhir, yaitu proses pencernaan serat kasar. Karena hanya di usus besar yang terdapat mikroba dan hanya mikroba yang mampu menghasilkan enzim untuk mencerna serat kasar. Kemudian ada organ tambahan pencernaan. Yang pertama itu ada hepar atau hati yang berfungsi sebagai tempat metabolisme karbohidrat, protein, dan asam lemak. Hati juga merupakan organ tambahan yang berfungsi aktif untuk mengubah makromolekul nutrien menjadi mikromolekul nutrien pakan. Kemudian ada kantong empedu atau vesical velea yang memiliki fungsi mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, dan memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Kemudian ada pankreas. Pankreas memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin mensekresi hormon insulin dan glukagon, sementara kelenjar eksokrin
karena mensekresikan cairan pankreas yang dialirkan ke usus halus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai traktus respiratoria pada galus-galus domestika. Yang pertama itu ada laring, pintu masuk menuju trakea. Bagian ini disokong oleh cartilago cricoidea dan cartilago arytenoidea yang berjumlah sepasang. Kemudian ada trakea, adalah sebuah tabung udara yang menghubungkan laring ke seluruh sistem pernapasan pada unggas. Trakea terdiri atas cincin-cincin kartilago mulai dari ujung kaudal dari laring yang mencegah terjadinya kolaps karena adanya tekanan negatif pada saat ayam bernapas. Kemudian ada bronkus yang merupakan percabangan dari trakea ke arah kanan dan kiri, yaitu yang disebut dengan bronkus dexter dan bronkus sinister, dengan tempat percabangan yang disebut bifurcatio trakea. Batang tenggorokan ini masih terbagi lagi menjadi bronkus lateralis yang masing-masing terbagi lagi menjadi parabronkus. Bronkus ini memiliki peran memastikan udara yang masuk bersih sekaligus untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian ada pulmo atau paru-paru, terdapat pada bagian ujung bronkus berjumlah sepasang dan melekat pada bagian dorsal toraks. Fungsi utama untuk mencukupi oksigen yang diperlukan oleh tubuh untuk pembakaran dan untuk pembentukan tenaga. Juga berfungsi untuk mengeluarkan sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistema urogenitalia pada galus-galus domestika. Yang pertama itu ada ovari atau bakal telur. Kemudian ada infundibulum, yaitu salah satu organ yang hanya terdapat pada betina, dengan memiliki fungsi untuk menampung atau juga menangkap sel telur yang telah matang dan masak. Kemudian ada magnum, adalah organ lanjutan dari infundibulum yang mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah putih telur yang nantinya akan dihasilkan oleh infundibulum dan juga oviduct selama 3-4 jam. Kemudian ada isthmus, yaitu organ lanjutan dari magnum. Adapun fungsi isthmus adalah memisahkan putih telur menggunakan kuning telurnya selama 1-2 jam tergantung dengan umur serta tingkat kesetresan yang terjadi pada ayam. Kemudian ada uterus, adalah organ lanjutan dari organ isthmus. Setelah terjadi pembentukan selaput telur, kemudian dilanjutkan kembali dengan pembentukan kerabang telur hingga 20 jam lamanya. Kemudian ada vagina, yaitu salah satu organ yang tidak dapat melakukan sekresi ketika pembentukan telur. Fungsi vagina ini hanya sebagai tempat lintasan-lintasan telur dan juga lintasan dari feses. Vagina ini juga akan melintasi telur mulai dari 3-4 menit lamanya, dan kemudian setelah 30 menit maka akan mengalami peneluran kembali sehingga akan terjadi sebuah ovulasi. Kemudian ada kloaka. Kloaka ini adalah organ akhir dari reproduksi ayam. Di dalam organ inilah yang merupakan organ tempat di mana pengeluaran telur yang telah jadi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bagian-bagian dari jantung dan otak pada galus-galus domestika. Yang pertama ada jantung yang terdiri dari atrium kiri dan atrium kanan, kemudian ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Kemudian pada otak terdapat cerebrum yang merupakan otak besar yang terdiri dari otak kiri dan otak kanan. Kemudian ada cerebellum yang merupakan otak kecil. Kemudian ada medulla oblongata. Bagian otak ini juga menjadi penghubung antara pons dan saraf tulang belakang. Kemudian ada medulla spinalis, yaitu sumsum tulang belakang. Sekian hasil praktikum dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.